Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermin dari kelas A Pendidikan Geografi 2019 dengan NIM 451419061. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis dan model-model penelitian tindakan kelas dari mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, yang materi pertama yaitu mengenai jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Di sini, jenis-jenis penelitian tindakan kelas terbagi menjadi 4, yaitu ada penelitian tindakan kelas diagnostik, penelitian tindakan kelas partisipan, penelitian tindakan kelas empiris, dan penelitian tindakan kelas eksperimental. Nah, untuk penelitian tindakan kelas diagnostik, yang dimaksud dengan ini adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosa dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya ialah apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas. Nah, yang kedua yaitu ada penelitian tindakan kelas partisipan. Ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan penelitian, peneliti senantiasa terlibat. Selanjutnya, peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. Yang ketiga yaitu ada penelitian tindakan kelas empiris. Yang dimaksud dengan penelitian tindakan empiris ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Nah, pada prinsipnya proses penelitiannya berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Yang keempat, yaitu penelitian tindakan kelas eksperimental. Yang dikategorikan sebagai penelitian tindakan eksperimental ialah apabila penelitian tindakan kelas diselenggarakan dengan berupaya menerapkan perbaikan teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkannya penelitian tindakan kelas ini, diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajaran. Nah, untuk materi kedua yaitu mengenai model-model penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu ada model Ford-Lewin. Penelitian tindakan kelas model Ford-Lewin menggambarkan penelitian tindakan sebagai suatu proses spiral yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian tindakan kelas dalam satu siklus terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan atau planning, aksi atau tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, di sini juga Lewin menggambarkan model action range dalam sebuah sistem yang terdiri dari subsistem input, information, dan output. Di situ juga terdapat gambarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar tersebut. Pada tahap input dilakukan diagnosis permasalahan awal yang tampak pada individu atau kelompok siswa. Data identifikasi masalah dikumpulkan berdasarkan umpan balik hasil evaluasi kerja sehari-hari. Peneliti telah melakukan studi pendahuluan sebelum menetapkan tindakan penelitian atau penyusunan proposal. Dengan demikian, orang yang paling memahami masalah
yang dihadapi subjek penelitian dan cara mengatasinya adalah peneliti itu sendiri. Nah, pada tahap transformation dilaksanakan tindakan yang telah dirancang. Apabila penelitian tindakan diterapkan di kelas, maka pelaksanaan tindakan diintegrasikan pada proses pembelajaran. Perubahan perilaku yang diharapkan diobservasi selama pelaksanaan tindakan. Apabila perilaku yang diharapkan tidak tercapai, maka peneliti dapat mengulangi proses yang terjadi pada input, yaitu mengidentifikasi masalah dan merencanakan tindakan baru yang sesuai untuk mengatasi masalah. Sebaliknya, apabila terjadi perubahan perilaku yang diinginkan, maka pada tahap berikutnya dilakukan pengukuran hasil melalui tes atau ujian untuk mengetahui kemajuan yang sudah dicapai. Hasil pengukuran ini kemudian dievaluasi untuk memutuskan perlu atau tidak perlu tindakan perbaikan berikutnya menggunakan rencana baru atau memperbaiki tindakan yang sudah direncanakan. Kemudian ada model Keymis dan M.C. Taggart. Model yang dikembangkan oleh Stephen Keymis dan Taggart tampak masih begitu dekat dengan model Lewin, karena di dalam satu siklus atau putaran terdiri dari 4 komponen seperti halnya dilaksanakan oleh Lewin, yaitu meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Model Keymis dan M.C. Taggart merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Hanya saja perbedaannya pada tahap acting atau tindakan dengan observing atau pengamatan dijadikan sebagai satu kesatuan. Hal ini karena kedua tahap tersebut oleh adanya kenyataan bahwa antara implementasi acting dan observasi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan menurut Rosciati 2008. Kemudian di sini ada model dari Keymis dan M.C. Taggart. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar tersebut. Nah, secara mendetail, Keymis dan Taggart menjelaskan tahap-tahap penelitian tindakan kelas yang dilakukannya. Pada bagian awal yaitu identifikasi masalah, permasalahan penelitian difokuskan kepada strategi bertanya kepada siswa dalam pembelajaran sains. Keputusan ini timbul dari pengamatan tahap awal yang menunjukkan bahwa siswa belajar sains dengan cara menghafal dan bukan dalam proses inquiry. Dalam diskusi, dipikirkan cara untuk mendorong inquiry siswa. Apakah dengan mengubah kurikulum atau mengubah cara bertanya kepada siswa? Lanjut pada tahap perencanaan. Fokus permasalahan diputuskan untuk menyusun strategi bertanya untuk mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan sendiri. Pada kotak tindakan atau action, mulai diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk mendorong mereka mengatakan apa yang mereka pahami dan apa yang mereka minati. Nah, pada kotak pengamatan atau observasi, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban siswa dicatat atau direkam untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pengamat juga membuat catatan dalam lembar-lembar observasi yang telah mereka sediakan. Dalam kotak refleksi, ternyata kontrol kelas yang terlalu ketat menyebabkan tanya jawab kurang lancar dilaksanakan sehingga tidak mencapai hasil yang baik dan perlu diperbaiki. Pada siklus berikutnya, perencanaan direvisi dengan modifikasi dalam bentuk mengurangi pertanyaan-pertanyaan guru yang bersifat mengontrol siswa, agar strategi bertanya dapat berlangsung dengan baik. Pada tahap tindakan siklus kedua, hal itu pelaksanaannya dicatat dan direkam untuk melihat pengaruhnya terhadap perilaku siswa. Nah, untuk model ketiga yaitu model John Elliot. Di mana model John Elliot bila dibandingkan dengan dua model yang sudah diutarakan sebelumnya yaitu model Kurt Lewin dan Keymis M.C. Taggart, penilaian tindakan kelas model John Elliot ini tampak lebih detail dan rinci. Dikatakan demikian oleh karena di dalam setiap siklus
dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi, yaitu antara 3 atau sampai 5 tindakan. Sementara itu, setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Nah, maksud disusunnya secara terinci pada PTK model John Elliot ini supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanaan aksi atau proses belajar mengajar. Selanjutnya, dijelaskan pula olehnya bahwa terincinya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah oleh karena suatu pelajaran terdiri dari beberapa sub pokok bahasan atau materi pelajaran. Nah, kemudian di sini terdapat model penelitian tindakan kelas John Elliot. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai penjelasan tahapan PTK John Elliot. Yang pertama yaitu ada tindak identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melihat dan menemukan masalah-masalah apa saja yang terjadi di sekolah. Lebih khususnya lagi dalam proses pembelajaran di kelas. Identifikasi masalah ini sangat penting posisinya karena tahapan ini merupakan fondasi awal atau acuan awal kegiatan penelitian ke depannya. Seorang peneliti yang baik tentunya akan bisa melihat masalah-masalah apa saja yang patut untuk dipecahkan dengan segera dan urgent bagi sekolah tersebut. Yang kedua yaitu ada penyelidikan. Penyelidikan dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang ditemukan oleh seorang peneliti di sekolah. Berdasarkan hasil penyelidikan, dapat dilakukan pemfokusan masalah yang kemudian dirumuskan menjadi masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka akan dapat ditetapkan tujuan penelitian. Nah, yang ketiga yaitu ada rencana umum. Rencana umum merupakan seperangkat rencana awal tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang peneliti untuk menjawab masalah penelitian yang ditemukan di kelas atau di sekolah. Pada tahapan ini, seorang peneliti akan memberikan perlakuan kepada sampel agar bisa terlihat perubahan perilaku sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Dalam model PTK dari John Elliot ini, terdapat beberapa langkah tindakan yang direncanakan oleh peneliti. Yang keempat yaitu ada implementasi langkah tindakan 1. Pada tahap ini, seorang peneliti akan menerapkan atau melakukan perlakuan pada kelas sampel dengan tujuan meningkatkan, merubah, atau memperbaiki masalah-masalah penelitian yang ditemukan oleh peneliti di kelas. Tentunya dalam tahap ini, seorang peneliti akan melakukan perlakuannya didasarkan pada langkah-langkah tindakan yang direncanakan pada tahap rencana umum. Kemudian yang kelima, memonitor implementasi. Tahap ini bagi seorang peneliti akan melihat dan memantau hasil pemberian perilaku pada kelas sampel. Peneliti akan mendata dan mencatat hasil-hasil dari implementasi pada tahap selanjutnya. Apakah menunjukkan hasil peningkatan atau positif, ataupun malah menunjukkan peningkatan yang sebaliknya atau negatif. Sudah benarkah atau belum implementasi yang diterapkan oleh peneliti? Yang keenam ada penyelidikan kembali, di mana pada tahap ini peneliti akan berusaha untuk mengungkap dan menjelaskan tentang kegagalan-kegagalan pengaruh. Ada juga faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan hal tersebut gagal. Tentunya, seorang peneliti akan belajar dari kegagalan dan ketidakberhasilan implementasi pada tahapan sebelumnya. Yang ketujuh yaitu merevisi ide umum. Pada tahap ini, peneliti berbekal dari data-data yang sudah didapat pada tahap sebelumnya akan kembali membuat rencana penelitian. Tentunya, tahapan ini hanya akan dilakukan jika implementasi telah mengalami kegagalan dan tidak memenuhi harapan serta tujuan penelitian dari peneliti. Makanya dianggap perlu untuk melakukan siklus kedua yang diawali dengan merevisi rencana awal.
Nah, itulah penjelasan dari model penelitian tindakan kelas John Elliot. Yang keempat yaitu model penelitian tindakan kelas Dave Wood. Menurut Dave, model-model PTK yang ada seperti yang diperkenalkan oleh Elliot, Kemis, dan Taggart dipandang sudah cukup bagus. Akan tetapi di dalam model-model tersebut masih ada beberapa hal atau bagian yang belum tepat dan perlu adanya pembenahan. Pada dasarnya, Wood setuju dengan gagasan-gagasan yang diutarakan Kemis dan Elliot, tetapi tidak sependapat mengenai beberapa interpretasi Elliot mengenai karya Kemis. Wood mengatakan bahwa bentuk spiral yang dilakukan oleh Kemis dan M.C. Taggart bukan merupakan cara terbaik untuk menggambarkan proses refleksi atau aksi. Nah, di sini ada model PTK Dave Wood. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai model PTK ini, di mana dimulai dengan pemikiran awal penelitian yang berupa pemikiran tentang masalah yang dihadapi di dalam kelas, penentuan fokus permasalahan. Dari pemikiran awal dilanjutkan dengan pemantauan. Pada bagian pemantauan ini, Wood berpendapat berbeda dengan penafsiran Elliot mengenai pemantauannya Kemis, yang seakan-akan hanya berkaitan dengan penemuan fakta saja atau fact finding only. Padahal, menurut Wood, pemantauan mencakup kegiatan-kegiatan diskusi, negosiasi, menyelidiki kesempatan, mengakses kemungkinan, dan kendala atau mencakup secara keseluruhan analisis yang dilakukan. Berdasarkan pemikiran awal dan pemantauan, kemudian dilanjutkan dengan menyusun perencanaan dan berturut-turut dengan kegiatan pelaksanaan tindakan yang pertama, pengawasan dan pelaksanaan pemantauan, dan melanjutkan pelaksanaan tindakan kedua. Pada siklus yang digambarkan oleh Wood, dia memberikan pemikiran bahwa jika dalam pemantauan setelah tindakan ada masalah mendasar yang dialami, maka perlu perubahan perencanaan pelaksanaan dan kembali melaksanakan bagian siklus tertentu yang telah dijalani. Bahkan tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaan pengawasan dan pemantauan dilakukan perubahan pemikiran yang mengakibatkan seorang peneliti kembali mengevaluasi pemikiran awal dan fokus penelitian yang dijalankan. Nah, menurut Wood, cara yang tepat untuk memahami proses penelitian tindakan ialah dengan memikirkannya sebagai suatu seri dan siklus yang berturut-turut. Dengan setiap siklus mencakup kemungkinan masukan baik klik informasi di dalam dan di antara siklus. Dengan deskripsi ini mungkin tidak begitu rapi dibandingkan dengan membayangkan proses itu sebagai spiral. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai PTK model debut. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai jenis dan model-model penelitian tindakan kelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.